Kita berjumpa lagi dalam materi berikutnya, yaitu tentang bagaimana menyusun roadmap penelitian oleh dosen untuk dikerjakan bersama mahasiswa dan kelompok penelitian di dalam program studinya masing-masing. Oke, kita mulai materi hari ini. Jadi sebenarnya apa itu roadmap penelitian dosen? Atau definisinya apa sih? Penjelasannya apa sih? Di sini ada beberapa pengertian dan penjelasan yang saya kumpulkan juga dari berbagai sumber di internet. Yang pertama, roadmap penelitian itu adalah sebuah gambar yang memberikan panduan bahwa penelitian yang sudah dikerjakan oleh peneliti sebelumnya, kemudian sekelompok dosen berusaha untuk melanjutkan penelitian itu dengan menyumbangkan berbagai kebaruan, arahnya berakhir di mana? Di gambar untuk memandu arah penelitian. Itu definisi pertama. Definisi kedua bisa juga dikatakan sebuah tujuan akhir dari penelitian besar dalam durasi waktu tertentu yang ingin diraih. Produk akhirnya apa? Menyelesaikan masalah apa? Kemudian yang ketiga, roadmap penelitian juga adalah sarana untuk menyampaikan portofolio dosen tentang keahliannya. Jadi seorang dosen di bidang X akan memecahkan beberapa permasalahan tentang X menggunakan berbagai keahlian yang sudah dimilikinya. Tentu bersama tim. Sebaiknya itu tim. Kemudian roadmap juga bisa didefinisikan sebagai suatu model yang tersusun dari beberapa satu topik penelitian besar yang dipilah-pilah secara bertahap menjadi penelitian yang kecil-kecil sehingga bisa dilakukan dengan baik dan menghasilkan hasil yang baik berkualitas tentang apa saja yang sudah dikerjakan, apa saja yang sedang dikerjakan, dan apa yang belum dikerjakan untuk mencapai tujuan. Nah, jadi berbagai definisi, ya, tidak mengikat apa saja. Kemudian kita harus melihat 4 hal utama dalam sebuah roadmap. Yang pertama, roadmap itu harus disusun mengacu kepada rencana induk penelitian universitas. Jadi bukan tadi malam mimpi apa, terus pagi ini saya mau bikin penelitian ini, ya, bukan seperti itu. Jadi harus ada payung besar, ya. Mau kemana ini universitasnya, mau kemana bergeraknya. Itu rencana induk penelitian, lazimnya sudah disusun bersama lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di sebuah universitas yang menjadi payung untuk masing-masing program studi. Yang kedua, roadmap itu harus disusun untuk mengakomodasi kebutuhan internal dan eksternal universitas, ya. Jadi kebutuhan internal itu tentunya berbagai kurikulum
akademik dari masing-masing prodi. Dan karena universitas itu adalah bagian dari masyarakat, tentu ada kebutuhan masyarakat juga yang harus diperhatikan, sehingga menjadi wadah untuk mengakomodasi, menyelesaikan permasalahan-permasalahan di masyarakat. Yang ketiga, roadmap itu harus berisi tahapan penelitian. Seperti di awal tadi, definisinya yang sudah dikerjakan, yang sedang dikerjakan, yang akan dikerjakan, lalu ada batasan periode. Jadi setiap tahap itu direncanakan untuk dilaksanakan dalam satu satuan waktu. Yang keempat, bentuknya bervariasi, ya, tergantung pada kreativitas tim penyusun. Intinya harus menunjukkan aliran bagaimana proses penelitian itu bisa diselesaikan dalam batasan waktu tertentu. Jadi itu 4 hal. Jadi ini penting untuk diperhatikan. Selanjutnya kita mencoba membuat, ya, bagaimana ini mau nyusun roadmap-nya. Oke, ya, kembali ke 4 hal penting tadi. Yang pertama itu kan harus dalam payung roadmap universitas. Kemudian kita perkecil sesuai dengan program studi masing-masing dosen yang bersangkutan, masing-masing tim dosen di dalam prodi itu bersepakat dulu, dirundingkan dulu ini dalam satu satuan waktu ini produk akhir yang ingin dicapai dari satu kelompok penelitian ini apa? Berapa lama ini bisa dicapai? Ya, apakah dalam 2 tahun, 3 tahun, atau 4 tahun gitu ya? Itu ditentukan dulu. Mau apa ini? Bermuaranya ini di sungainya bermuara di laut mana? Gitu ya. Apakah bermuara di danau atau bermuara di laut? Ya, ditentukan dulu. Kemudian bagaimana mencapainya? Ya, tahapan yang harus dilewati apa saja? Ya. Nah, di draft dulu ya, susun draftnya dulu. Tahapan yang mau dicapai itu apa saja ya, dipisah-pisah, dikelompokkan sedemikian rupa dalam satu satuan waktu, dalam kelompok kerja, dalam topik-topik kecil yang bisa disebar secara bergotong royong melalui nanti penelitian mahasiswa, skripsi mungkin, atau kerja praktek mungkin, disusun sedemikian dengan luaran yang sederhana-sederhana dulu, jadi dipecah-pecah ya tahapannya, disiapkan. Kemudian yang ketiga, bagaimana menyusun itu? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, bukan semalam mimpi apa terus pagi ini mau bikin, ya, tidak begitu. Dosen harus mampu dan mau dan rela untuk membaca referensi pendukung, referensi yang terbaru, penelitian terkait apa saja yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga waktu menyusun langkah 1 dan 2, waktu menyusun saya mau produk akhirnya ini, tahapannya ini, itu tidak ngawur ya, nggak sembarangan. Jadi berdasarkan state of the art, berdasarkan penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan oleh peneliti lain. Ya, kadang ada beberapa dosen yang sombong, wah ini penelitian saya ini terbaru ini, belum ada yang bikin. Ya, itu artinya dosen kurang baca.
Ya, banyak itu dosen-dosen muda baru tamat sekolah, lalu tamat sekolah dari luar negeri, kemudian ngomong, ini penelitian baru, ini belum ada yang bikin, belum. Tidak ada yang, semua hal di muka bumi ini sudah terjadi dulu dan sudah akan terjadi sekarang dan akan lagi berulang di masa depan dengan bentuk yang berbeda, tetapi halnya ya itu saja. Jadi tidak boleh sombong, baca sebanyak mungkin referensi hasil-hasil penelitian, tentu dengan sumber-sumber yang berkualitas, ya. Penelitian yang nanti bisa mendukung roadmap kami wajib dibaca. Kemudian kalau dosennya sudah baca, kerahkan juga mahasiswanya, ayo dalam mata kuliah metode penelitian, ayo cari jurnal ini. Tahunnya 5 tahun terakhir, jangan terlalu tua, nanti obsolete, tidak laku lagi, ya. Dibimbing juga mahasiswanya itu, sehingga nanti bisa untuk mengisi mata kuliah metode penelitian, bisa untuk mengisi mata kuliah proposal tugas akhirnya, dan juga bisa bersama-sama menyusun berbagai proposal untuk meraih grant, meraih hibah dari berbagai sumber pendanaan untuk penelitian, entah nasional, entah internasional. Jadi perbanyak membaca, ya. Jangan malas. Nah, setelah sudah cukup membaca, mengelompokkan referensi-referensi apa yang penting, yang krusial untuk mendukung tahapan penelitian mencapai produk akhir, ya, bagi di dalam periode-periode, ya. Jadi setelah sudah dibikin draftnya, pecahkan dalam kelompok durasi waktu, ya. Misalnya tahun pertama dosen A ini nanti akan membimbing 1 semester 10 mahasiswa, 2 semester tambah lagi 5 mahasiswa, jadi 1 tahun 15 mahasiswa akan mengerjakan, ya. Itu dibagi, ya. Bagi tahun pertama ini. Nah, topiknya kecil-kecil yang akan kalau digabung hasilnya bisa lanjut. Kemudian tahun kedua nanti apa? Tahun ketiga juga apa, ya. Sehingga dari draft itu nanti bisa didapat suatu scheduling, suatu perencanaan yang baik tentang penelitian yang akan dikerjakan. Nah, setelah semuanya itu disusun draftnya, kemudian di berbagai sumber, di internet, di pengolah kata, di software-software PowerPoint, Word, itu sudah banyak diagram-diagram untuk membantu memvisualisasikan. Ya, jadi karena kita manusia ini makhluk visual, ya, kebanyakan ngomong itu pusing orang dengarnya, jadi lebih mantap itu kalau diilustrasikan dengan gambar. Ya, di sini saya tampilkan 4 gambar yang sederhana saja, ya. Ada durasi waktu, ada panah yang menunjukkan pergerakan, ya, progres, ya. Tahun sebelumnya, tahun sesudahnya, dan seterusnya. Nah, pilihlah gambar yang menurut Anda tidak terlalu rumit, sehingga bisa mewakili, ya, merepresentasikan rencana tim ini, sehingga seluruh tim bisa mengerti dengan baik, ya. Jadi roadmap itu untuk dibaca orang lain juga, oleh sesama dosen peneliti dan juga mahasiswa, ya. Nah, sehingga setiap semester itu mahasiswa semester akhir akan dengan mudah melihat, oh, apa yang belum dikerjakan, berarti skripsi saya bisa topiknya tentang ini. Jadi dosen itu memberikan jalan ke mahasiswa, ya. Dengan begitu mahasiswa
menjiplak dari internet, ambil punya orang di kampus mana, diganti-ganti sedikit jadi skripsinya ya, bukan begitu ya. Dosen harus mau nyusun. Nah, di sini ada model yang seperti yang pertama ini, kemudian ini model kedua, lalu ini model ketiga, ini model fishbone ya, keempat, dan sebenarnya ada banyak sekali model. Intinya menggambarkan aliran proses. Nah, ini kita masuk contoh, ya, contoh satu ya. Kita pilih gambar yang pertama. Ya, jadi ini ya, yang ini kita pilih gambarnya. Nah, misalnya mulai dari tahun depan, ya 2023. Kita bagi dulu, ada aktivitas, ada publikasi. Jadi ada pekerjaan, ada output. Ya. Pekerjaannya apa? Kita mengumpulkan data. Nah, sebelum mengumpulkan data, tentunya di tahun ini 2022, misalnya ya, sebelah kiri ini harus ada state of the art dulu. Jadi sudah pernah diteliti apa saja nih ya. Jadi ini saya kurang satu, ini harusnya di sini 2022. Jadi tampilkan dulu di sebelah kiri ini ya. Jadi apa saja yang sudah dikerjakan oleh peneliti sebelumnya tentang topik besar yang ingin kita selesaikan. Maka di tahun depan kita tentukan aktivitasnya. Apakah kita harus mengumpulkan data? Apakah kita bisa pakai data peneliti sebelumnya gitu ya. Nah, kemudian di dalam kegiatan penelitian itu otomatis ada creative science ya. Creative science di dalamnya ya, silakan dirancang eksperimen-eksperimen itu. Lalu tentu juga bisa proyek ya, berbasis proyek, studi kasus, silakan. Lalu dihasilkan publikasi ya. Hasilkan publikasi, biasakan untuk mengirim publikasi kita ke jurnal yang sudah terakreditasi sehingga ada nilainya ketika mengisi akreditasi dan kepangkatan. Jangan asal kirim gitu ya. Begitu juga jurnal internasional misalnya yang terindeks Scopus atau yang terindeks Clarivate Analytics ya. Jangan sampai kita mengirim ke jurnal predator asal jadi ya, jurnal sampah ya, jangan. Ya, diteliti, diseleksi, disiapkan dengan baik. Kemudian misalnya kita susun juga nanti luarannya dalam bentuk monograf ya, buku ajar, buku referensi, buku teks dan video pengajaran dan lain-lain gitu. Nah, ini katakanlah ini 1 tahun pertama. Apakah cuma segini saja? Oh, tentu tidak ya. Nah, di sini gambar ini, keseluruhan gambar ini hanya 1 halaman untuk menunjukkan arahnya seperti ini, tetapi kegiatan detailnya di sini harus diuraikan ya, siapkan halaman berikutnya ya. Tuh. Nah, lalu berdasarkan apa yang sudah disusun tahun pertama, siapkan lagi tahun kedua, aktivitasnya apa, misalnya setelah mengobservasi dan mengumpulkan data, dilakukan pembuatan model. Model ini untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah misalnya. Nah, tahapan lanjutan gitu, luaran juga ya, luaran. Nah, setelah bisa menyelesaikan masalah, kemudian tahun berikutnya 2025 ini dalam ilustrasi ini kita terapkan model itu di masyarakat misalnya yang arsitektur udah jadi modelnya, desainnya bisa diterapkan dalam berbagai pekerjaan pengembangan perumahan, perkantoran, tata kota, planologi, dan lain-lain. Kalau ilmu komputer mungkin sampai implementasi Internet of Things,
jadi alat, dibikin macam-macam gitu ya. Nah, kemudian jangan lupa publikasi juga. Kira-kira seperti ini, misalnya ini roadmap 3 tahun ya, modelnya tabular seperti gini. Intinya menunjukkan aliran proses yang jelas, terperinci. Nah, kalau mau ditambah juga bisa, ini pembiayaan, pendanaan bisa disisip lagi di bawah. Gitu ya. Nah, ini contoh yang kedua, lebih sederhana ya. Sistemnya tabel saja, tidak ada gambar panah-panah. Nah, di sini udah lebih detail dari yang tadi ya. Jadi ada penelitian sebelumnya. Jadi tahun-tahun dulu, misalnya orang biologi meneliti apa. Si peneliti biologi itu tahun 2018 menghasilkan dataset tumbuhan beracun misalnya, atau dataset obat atau apa gitu. Lalu apa metode yang mereka pakai? Oh, metodenya field trip. Jadi contoh lain misalnya penelitinya bahasa Inggris ya. Keguruan dan ilmu pendidikan misalnya. Nah, apa yang dihasilkan? Oh, dia punya satu monograf tindakan kelas bagaimana mengajar bahasa Inggris secara mudah cepat dalam 1 bulan. Para siswa udah bisa ngomong. Bagaimana tekniknya? Dijelaskan dalam monograf ini. Kurang lebih 50 halaman lah. Nah, metode apa yang sudah dia pakai? Oh, simulasi pembelajaran. Berdasarkan penelitian terkait ini, maka disusun roadmap kita ya, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Rencana judul kan tadi mau bimbing mahasiswa, ya udah dipecah ya. Berapa mahasiswa? 1 bikin ini, 2 bikin ini, 3 bikin ini, dan seterusnya. Kemudian produk 1, 2, 3, 10 itu nanti jadi apa, atau masing-masing apa. Lalu nanti publikasinya kemana? Ya, sekali lagi, jurnal terakreditasi atau jurnal bereputasi internasional terindeks. Ya, jangan asal-asal. Kemudian siapkan untuk tahun kedua, berkembang dari sini. Semua pekerjaan tidak ada yang sempurna, bisa disempurnakan lagi. Maka penyempurnaan dilakukan di tahun berikutnya. Ya. Di tahun berikutnya, publikasinya juga, misalnya ini Sinta ini kan nasional. Nah, kemudian di sini kita sisip lagi, oke, bisa ikut international conference. Ya. Nah, dikerjakan publikasinya ke sana. Jangan lupa tadi seperti di atas itu pendanaan, masukkan juga ini nanti rencana pendanaannya gimana, ditulis gitu. Ditulis beberapa sumber ya, jadi mungkin ada yang gagal, ada yang sukses. Kemudian tahun ketiga juga seperti itu. Ya, jadi ini mungkin lebih sederhana tetapi detail bisa dituliskan. Intinya terlihat satu periode itu dipecah jadi beberapa satuan waktu dengan input-output yang jelas. Ini contoh kedua. Nah, sekarang kita masuk ke contoh ketiga. Ya. Nah, ini lebih futuristik gambarnya daripada yang tadi. Ya. Jadi sebelah kiri tetap aktivitas yang sudah pernah dikerjakan. Misalnya ini kita lihat di sini tahun sebelumnya ya, 2018 sampai 2022 penelitian sebelumnya itu pernah buat apa. Ya, misalnya ini saya kebetulan contoh lagi arsitektur ya. Misalnya bisa juga ilmu komputer, bisa biologi, bisa hukum, macam-macam ya. Ini hanya contoh umum ya, isinya bisa diganti-ganti silahkan. Kemudian rencana tahun depan sampai 2 tahun ke depannya lagi, misalnya ini ngembangkan kawasan pemukiman tahan gempa dan murah. Nah, dalam topik ini detail kegiatannya di atas ini ya, jadi di bawah topik
di tengah tahun, di atas ini kegiatannya dan rencana luarannya mau kemana. Susun dengan baik, lalu bergeser ke tahun berikutnya, 2 tahun berikutnya, setelah kawasan pemukiman dibangun, juga harus memperhatikan konservasi air tanah. Nah, gimana konservasi air tanah? Aktivitasnya, mana tadi? Ya, aktivitasnya apa di sini? Oh, seluruh rumah harus dipasang talang air. Keliling talangnya menuju ke bak penampungan 5-10 kubik gitu. Mungkin 5 kubik di sisi kanan rumah, 5 kubik di sisi kiri rumah. Lalu eksesnya kemana? Nah, buat sumur resapan kecil selebar 10 cm, kedalaman 3 meter, sehingga kita membantu mengisi kembali air tanah. Gitu. Kalau tidak, biasanya air tanah habis, maka terjadi sinkhole. Jadi tanahnya ambles, turun, ya, permukaan tanah turun. Nah, itu rumah-rumah seperti itu. Jadi jangan dibeton semua misalnya. Itu contoh saja. Nah, kemudian publikasinya apa? Misalnya karena mungkin orang kalau baca juga mumet gitu ya, karena harus ada kontribusi praktis ya. Jadi kalau publikasi itu, kalau ke jurnal berarti itu kontribusi teoritis. Nah, monograf juga. Sedangkan mungkin di masyarakat butuh kontribusi praktis, maka publikasinya bisa dalam bentuk video. Ya. Kemudian kelompok tahun berikutnya 2029 sampai 2031, kawasan pemukiman itu didukung dengan energi terbaru dan terbarukan. Jadi misalnya setiap rumah dipasangi panel surya dan wind turbin yang vertikal sehingga tahan terhadap badai. Ya, jadi seperti itu. Jadi bikin rumah, terus konservasi air, lalu konservasi listrik energi sehingga bisa mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Nah, ini masuk kegiatannya ngapain di sini secara teoritis, teknik konstruksi macam-macam, publikasinya kemana, kontribusi teoritis, lalu ada kontribusi praktis ya, video tutorial, buku panduan mengerjakan rumah dengan energi terbarukan dan lain-lain gitu ya. Nah, kemudian dengan roadmap seperti ini, maka tujuan proses pembelajaran di universitas menjadi terarah. Ya. Mahasiswa dimudahkan untuk memilih topik-topik penelitian yang sudah sangat dikuasai oleh si dosen. Ya. Tuh, jadi dosen harus ingat bahwa skripsi itu adalah pekerjaan 3 orang, bukan pekerjaan mahasiswa sendiri. Enak banget ya. Saya nggak mau tahu skripsi mau selesai, bukan begitu. Ya. Dosen itu sebagai ketua tim peneliti. Anda yang pegang kendali. Ya. Kalau mahasiswanya nggak bisa dibantu, ini solusinya, cara kerjakan gini. Jadi nggak ada lagi mahasiswa nggak selesai skripsinya itu salah dosennya, itu males dosennya. Ya. Jadi dengan menyusun roadmap ini, memperkecil, menekan, bahkan menzerokan, ya, menolkan ketidaklulusan mahasiswa. Kemudian mahasiswa juga terbantu. Mereka tamat SMA, masuk semester 1 masih bingung-bingung. Dengan melihat ini sudah ada gambaran, oh seperti ini nanti saya harus siapkan. Dengan publikasi-publikasi video, mereka bisa nonton pelan-pelan, oh seperti ini prosesnya, seperti ini. Sehingga proses pembelajaran itu menjadi lebih interaktif, ya, tidak monoton, sistem khotbah satu arah, tidak seperti itu. Jadi seperti inilah manfaat roadmap dan menyusunnya. Jadi dosen harus mau menyusun ini. Nggak ada bilang, oh mahasiswa bawa judul dari sana baru nanti saya perbaiki, ngawur itu ya. Dosen harus
bikin roadmap. Jadi prinsipnya dalam menyusun roadmap itu harus ringkas, mudah dipahami, jelas, masuk akal, tidak mengada-ngada, ya, nggak bikin proyek ke bulan gitu ya, kecuali Anda dosen di NASA sana sama di SpaceX punyanya Elon Musk, ya silahkan. Ya. Tapi kita harus membumi. Apa kita spesialisasinya di Indonesia ini mau ngapain? Indikator keberhasilannya harus jelas, ya. Kontribusinya apa, waktu capaian minimumnya apa, publikasinya apa. Harus komprehensif, ya. Buat sedetail mungkin, selengkap mungkin, seringkas mungkin, ya. Dan yang terakhir, karena kehidupan di bumi ini dinamis, mungkin kita sudah merencanakan A, tetapi orang lain sudah bikin B, sesuaikan, ya. Sesuaikan roadmap Anda, ya, perbaiki, sesuaikan. Kurang lebih seperti itu. Sekian dan terima kasih. Utvitam habean abundantius habean. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Ini kalimat dari Tuhan Yesus. Anda sebagai dosen di Unika Widya Mandira, teladanilah ini. Siapkan kelimpahan penelitian untuk para mahasiswa. Ya, saya ulangi, siapkan kelimpahan penelitian untuk para mahasiswa sehingga mereka mempunyai produk-produk penelitian yang berlimpah. Sekian dan terima kasih.